Hamparan sawah nan hijau dikelilingi pegunungan yang memberi nuansa yang asri di Desa Bana. Di bawah suhu yang cukup dingin, tanah yang subur menjadikan pertanian sebagai objek utama mata pencaharian penduduk desa. Desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota berada di selatan Kabupaten Bone, Kecamatan Bontocani, Desa Bana. 39 tahun yang silam, desa ini telah mencetak sejarah besar dengan melahirkan satu anak bangsa yang sangat visioner. Lahir dari keterbatasan infrastruktur, Nasir, pemuda yang akrab disapa oleh teman sebayanya, telah berkembang menjadi pengusaha yang tergolong sukses. Nasir, dengan segala impian yang dimilikinya, bertekad memutus mata rantai kemiskinan. Sukses dan gagal adalah satu paket yang tak terpisahkan. Saya selalu mengatakan paket ini penting dijadikan energi, semangat dalam meraih impian sukses. Tapi sekali lagi, ini adalah pilihan. Bergantung kita memilih yang mana. Saya yakin setiap orang akan memilih kesuksesan. Sama dengan saya, tapi saya paham bahwa untuk sukses harus melewati banyak kegagalan. Sekali lagi, saya pilih kesuksesan. Meskipun dalam perjalanannya, setelah mengambil keputusan, saya juga mengalami cibiran yang sangat luar biasa. Bahkan itu datangnya dari orang terdekat saya. Mungkin mereka berpikir, saya ini adalah anak petani yang lahir dari desa kecil. Daerah pegunungan terpencil, orang mengatakan tidak ada kehidupan. Tapi bagi saya, ini adalah awal kehidupan. Yang kebanyakan dari mereka berpikir bahwa anak petani, iya, diterikan juga jadi petani. Jujur saya katakan kalimatnya menyakitkan. Tetapi saya melawannya dan menjadikan cambuk bagi diri saya, di mana saya harus bergerak, menunjukkan impian saya, memutus rantai kemiskinan. Seperti layaknya pengusaha lain yang sudah sukses, Nasir juga mengalami berbagai kegagalan. Kebulatan tekadnya lah yang mengantar Nasir menuju gerbang impiannya. Tidak hanya itu, tidak sedikit juga Nasir mengalami perlakuan yang tidak mengenakan dari berbagai orang, termasuk cibiran yang dialamatkan kepada Nasir. Penduduk Desa Bana yang letaknya di Dusun Oro berbatasan langsung dengan kabupaten sebelahnya, rata-rata mengandalkan pertanian sebagai tumpuan kehidupannya. Tak terkecuali Nasir dan keluarganya yang hidup dari hasil pertanian dengan kondisi wilayah yang tergolong masih terisolir dari pusat kota kabupaten.
Saya tidak pungkiri hanya dibatasi dengan sungai sebagai pemisah wilayah. Oro nama dusun itu sangat tidak populer namanya. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa Oro dengan keasriannya masih sangat natural. Seakan selalu mengajak saya bercengkrama setiap saat, di mana udara segarnya menghiasi ruang-ruang kosong dalam otak saya, yang kemudian memberikan saya kekuatan luar biasa, serta membangun impian saya. Impian anak desa tidak semudah dengan impian anak-anak kota, di mana segala pendukungnya terpenuhi. Lain halnya bagi anak-anak pedesaan yang terbatasi ruang gerak. Dengan segala keterbatasan, namun hal ini menjadi cambuk bagi Nasir untuk mengejar impiannya. Impian seorang anak desa memang bukan hal yang mudah, dan yang membuat tidak mudah salah satunya karena keadaan geografi yang kami tinggali seakan jauh dari peradaban. Saya masih ingat betul zaman kecil saya dulu berada di sebuah desa kecil. Jangankan alat komunikasi, listrik pun menjadi barang mewah yang kami nikmati. Saya menghabiskan masa kecil hanya berhadapan dengan obrolan tentang pertanian. Seakan impian kami saat itu hanya dibatasi dengan sebuah lahan pertanian. Bahkan di desa saya, orang paling berhasil yang menjadi hitungan orang pada umumnya di desa tersebut adalah orang yang memiliki lahan pertanian yang luas dan hasil yang melimpah. Maka disitulah saya menjadi tabul, di mana saya bercerita di teman-teman sepermainan saya dengan segala impian saya. Mereka hanya menertawakan dan berkata, "Anak petani?" Iya, jadi anak petani. Desa yang sangat jauh dari pusat kota kabupaten membuat desa ini sangat terisolasi dari berbagai fasilitas, khususnya fasilitas pendidikan sebagai pendukung lahirnya cita-cita. Di Dusun Oro, tanah kelahiran Nasir, hanya berbekal satu sekolah, yakni sekolah dasar. Masa kecil saya sekolah di sini yaitu SD Negeri 296 Bana, sebuah SD yang luar biasa dikelilingi oleh pegunungan. Oleh dilihat sana tuh gunungnya luar biasa ya. Ini semua gunung, dikelilingi oleh gunung. Ini semua gunung. Dan di atas sana itu ada yang hitam itu, adalah puncak gunung. Saya ada kebun di sana. Saya waktu saya kecil, saya biasa ke situ, tanam jagung, tanam lombok, ya, cabai ya, dan lain-lain. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk lihat sekolah saya waktu kecil. Ya. Ini
jalannya sekarang sudah bagus. Kalau dulu ini pasir-pasir jalanannya, jadi biasa kita jatuh ya kalau lari. Di atas tadi kelas 4, 5, dan 6. Kalau di sini kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi sinilah saya dulu bersekolah. Cuma bedanya kalau sekarang kan sudah agak bagus ya. Oke, kita masuk ya. Ini dulu kelas saya waktu kelas 1 SD, saya masih ingat sekali. Saya kelas 3 masih teringat, karena sering saya begini ya, sering saya diangkat begini karena saya sampai kelas 3 belum tahu membaca. Nah, bahkan waktu saya kelas 3 itu malu juga sih, tapi ada apa-apa lah. Waktu saya kelas 3 itu menyedihkan. Kenapa saya menyedihkan? Waktu saya sudah kelas 3, saya belum bisa membaca. Saya belum bisa membaca. Saya belum bisa membaca. Dan syarat untuk naik kelas 4 itu harus bisa membaca. Jadi waktu saya kelas 3, alhamdulillah saya tinggal kelas. Saya tinggal kelas. Saya tinggal kelas. Saya tinggal kelas. Nah, waktu saya kelas 3. Jadi yang paling teringat waktu di SD itu waktu ini tinggal kelas. Nah, ini waktu saya sekolah ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Ini ada lapangan kecil. Nah, di sini jadi dulu biasa main bola ya. Jadi kalau kita waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini di sini main bolanya. Lapangannya agak kecil. Kalau yang kelas 4, kelas 5 ada kan di atas ya. Kelas 6 di atas, kita di bawah di sini. Tadi dari jalan-jalan keliling ya di kampung halaman saya waktu saya dulu SD, saya keliling. Nah, alhamdulillah tadi banyak teman-teman saya ketemu di luaran. Saya alhamdulillah jabat tangan semua, peluk-pelukannya karena kan teman lama. Nah, cuma ya yang saya takutnya ragu-ragu juga, saya takutnya di sini juga ada virus ya. Takutnya ada virus ya. Kita jaga-jaga ya. Untungnya Renner punya hand moist spray. Ya, Renner hand moist ini gunanya untuk antiseptik alami. Cuma yang menarik antiseptik alami ini atau Renner hand moist ini bagusnya dia multifungsi. Jadi biasanya kan hanya untuk di tangan, kali ini semua ya. Kali ini semuanya, dan tidak perlu lagi pusing-pusing ya, repot-repot lagi kan ini betul-betul multifungsi. Ini bisa di 2 aja ya, bisa disemprot 2 jam. Wangi juga, segar. Wah, segar. Dan ini juga bisa di tangan. Wah, bisa juga kena mata, enggak apa-apa. Kena mata. Dan juga di mulut juga supaya segar. Bahkan di kaki juga bisa, kalau agak ini kaki lagi bau-bau, bisa disemprot, hilang baunya. Ketiak juga bisa. Pokoknya ini multifungsi nih. Rambut juga bisa supaya segar-segar.
Pokoknya kalau bepergian, kalau sudah punya hemois, aman. Tadi juga saya keliling ya, dari sungai, terus olahraga. Keliling tadi di sini, olahraga naik sepeda, keliling sekolah, bahkan tadi pergi ke sawah juga. Jadi luar biasa ya, cukup menguras energi atau tenaga. Tapi alhamdulillah untungnya ternyata Rainer juga punya Colpro. Wah, ini kalau Colpro ini saya enggak kemana-mana itu bawa Colpro. Kenapa kawan-kawan? Sekarang itu kita membutuhkan yang namanya nutrisi yang lengkap, terus perlu stamina, energi, ya. Apalagi kan sekarang kondisi makanan kan ya jarangnya kita mendapatkan makanan-makanan yang lengkap. Nah ternyata Colpro ini salah satu makanan terlengkap di dunia, yaitu bahan bakunya yaitu kolostrum. Kolostrumnya dari sapi ya. Nah, ini ada anak ini sangat bagus kalau dicampur dengan air. Nah, biasanya simpel saja buatnya. Kita ambil air mineral ya, kurang lebih 100 sampai 150 ml airnya. Kalau untuk menjaga kesehatan hanya menggunakan 1 saset. Tapi kalau aktivitas tinggi, ini langsung minum 2 saset. Kalau saya selalu minumnya 2 saset langsung. Gampang juga, mudah ya, buatnya mudah, tinggal kita tuang kayak gini. Oke. Kita kasih 2 saset supaya betul-betul mantap. Nah, kita simpan aja nih. Setelah itu kita tutup. Nah, di sini caranya di-shake lebih mantap. Tapi bisa juga kalau dicampur dengan air hangat-hangat kuku bisa. Tapi ini saya selalu menggunakan air mineral karena di mana-mana ada. Kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap. Rasanya juga enak. Bukan tidak seperti dengan susu yang lain. Susu Colpro, bukan hanya manfaatnya, tapi rasanya pun enak. Ini juga ada produk Rainer juga ada, namanya Paten. Paten ini adalah pupuk organik teknologi nano. Produk ini adalah salah satu produk bestsellernya Rainer. Ini baru keluar tapi luar biasa. Ini sudah menyebar kemana-mana. Ya, kalau ini memang luar biasa ya. Terutama di kampung saya ini paling cocok. Ya, karena ini pateng ini semua jenis tanaman bisa digunakan dengan pateng ini. Dan pupuk pateng ini, ya kalau dulu kan berbicara tentang pupuk ya. Kalau bicara tentang pupuk itu yang kita ingat itu berkarung-karung. Ya, berkarung-karung kita bawa ke sawah. Kalau ini ya, untuk 1 hektar sawah ini cuma segini. Nah, ini kita lihat ya. Ini bentuknya saset. Mungil-mungil begini. Nah, ini bentuknya saset. Jadi untuk satu tangki ini menggunakan 1 saset. Nah, ini kecil sekali, ini hanya 3 gram. Isinya 24 saset. Jadi ini bisa berapa kali aplikasi karena rata-rata 1 hektar kalau sawah itu menggunakan 1 sampai 2 saset per tangki. Ya, jadi untuk sawah itu 1 hektarnya itu bisa menggunakan 8 tangki 1 kali aplikasi. Nah, ini isinya 24 saset. Wah, keren sekali ya pupuk. Jadi kalau petani mau ke sawah 1 hektar ya paling bawa 8 saset ini bisa dikantongi kayak gini. Kalau dulu kan berkali-kali dikantongi. Mantap memang ini pupuk. Ini juga ini bagus ini dipupuk di tanaman-tanaman seperti ini. Apalagi ini tanaman gizi. Nah, ini harus pakai menggunakan paten ini. Wah, ini juga saya kalau ini lucu kalau ini Fibra ini. Wah, Fibra ini juga selalu menemani saya kemana saya pergi. Ya, kenapa? Karena biasanya kan kalau kita, apalagi kalau pulang, saya ini kan pulang kampung ini ya. Makanan itu ya luar biasa ya. Dijamu sama orang tua, makanya ya banyak ya. Makannya banyak ya pasti kita
ya kalau makan banyak harus minum fibra ini supaya toksin racun-racun dalam tubuh ini bisa dikeluarkan lagi. Karena fungsi utama dari fibra ini adalah mengeluarkan toksin atau racun-racun dalam tubuh. Jadi kalau fibra ini kemana-mana saya bawa. Ini diminumnya bukan pagi hari tapi malam hari bagusnya diminum. Jadi kalau kita minum malam hari, insya Allah BAB itu lancar. Pagi hari udah keluar air racun-racun keluar. Sudah saya minum tadi Kolproh. Jadi semangat saya semakin membara. Kawan-kawan, sahabat-sahabatku semuanya, disinilah saya sekolah waktu di SD. Disinilah titik awal saya memiliki cita-cita, itu ingin merubah kehidupan saya. Karena jujur Pak, teman-teman ya gimana ya, saya sudah betul-betul pernah saya tanya orang tua saya itu, bapaknya juga apa kerjanya dulu? Dia bilang petani. Saya berpikir kalau saya terus tinggal di kampung, saya pun akan jadi petani juga. Jadi itulah kenapa saya betul-betul ingin merubah kehidupan saya. Jadi disinilah saya mulai dari sekolah. Disinilah saya biasanya kan ketika kita ditanya mau apa, saya selalu bilang pokoknya apa saja yang penting bisa merubah kehidupan saya. Mau kerja kah atau mau usaha kah atau apa, itu saja. Yang penting saya mau berubah hidup. Perjuangan seorang Nasir dalam meraih impiannya bukanlah hal yang mudah. Bisa dilihat dari cara Nasir mengejar pendidikan yang tidak seperti anak-anak pada umumnya. Perjuangannya melintasi bukit dengan jarak 10 km per harinya hanya demi mengenyam pendidikan tingkat sekolah menengah pertama menjadi bukti kegigihan Nasir dalam meraih cita-citanya. Selepas SMP, Nasir tidaklah berhenti sampai di situ. Nasir terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Impian awal untuk meretas kemiskinan, Nasir kecil hanya berbekal impian ingin ke Jepang dan bekerja di negeri industri. Dengan pemahaman yang simpel, jika gagal, maka ia akan membangun usaha sendiri. Sekalipun impian besar saya saat itu adalah bekerja di Jepang, yang kabarnya bisa kita memiliki banyak uang dan kaya. Untuk itu saya masuk kursus bahasa Jepang sebagai modal utama bekerja di sana nantinya. Hanya saja impian saya ke Jepang harus pupus. Saya salah memilih orang yang bisa dipercaya, membantu saya sukses di sana. Saya pun berpikir untuk membuat usaha bengkel, tapi terkendala di modal. Langkah saya selanjutnya tergerak bekerja di bengkel sebagai karyawan. Akan tetapi saya menjadi ragu ketika melihat orang yang bekerja selama bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, tapi kehidupannya masih biasa-biasa saja. Inilah fase di mana saya merasa dihantui kegagalan.
Manusia hanya sebatas merencanakan. Allah menjadi penentu segalanya. Saya sedikit depresi. Akhirnya saya mencoba konsultasi ke keluarga dan beberapa teman untuk langkah saya selanjutnya. Saya tertarik menjadi seorang insinyur atas masukan dari teman. Katanya kita bisa sukses kalau menjadi insinyur. Bisa bekerja di proyek-proyek besar, bahkan bisa memiliki proyek yang besar yang menguntungkan. Maka langkah saya masuk di perguruan tinggi, kuliah di Fakultas Teknik Sipil pada salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar. Kuliah juga bukan hal yang mudah. Kadang tugas-tugas menumpuk dan butuh ekstra waktu menyelesaikannya. Bagi Nasir, dunia seakan berhenti saat segala usahanya terhenti dengan berbagai faktor yang menghalangi hingga berada di ujung kegagalan. Dalam keadaan seperti ini, saya bisa menyiasatinya dengan mengunjungi toko buku di salah satu mall terbesar di Makassar. Saat itu, disinilah awal mula saya berkenalan dengan seorang menjalankan bisnis multi level marketing. Di tengah kegagalan yang dirasakan Nasir, seakan dewa penolong menghampirinya. Di sebuah toko buku, Nasir bertemu dengan seseorang yang kemudian mengajaknya untuk bergabung dalam sebuah bisnis. Saya diajak bergabung di perusahaannya. Ia sedikit menjelaskan kalau di bisnisnya tidak butuh modal besar, tapi bisa sukses dan jadi orang kaya. Saya heran, tapi juga penasaran. Dalam hati saya, kok bisa ya modal kecil bisa jadi sukses dan kaya? Sudahlah. Saya memutuskan untuk menghadiri acaranya. Mungkin ini jalanku. Terbuka lebar, bisa menjadi orang sukses. Saya ikutilah pertemuannya. Ternyata benar, konsep bisnisnya jelas. Saya jadi paham kenapa dengan modal kecil bisa membuat kita sukses besar. Saya mulai yakin kalau ini sangat tepat untuk saya jalani. Perusahaannya resmi, produknya juga jelas. Cara mendapatkan bonusnya juga masuk akal. Dan ada sekolah bisnisnya. Inilah bisnis multi level marketing pertama saya. Tapi sekali lagi, sukses butuh proses yang berkualitas. Butuh kualitas kesabaran. Butuh komitmen menjalankannya. Butuh integritas dalam menumbuhkan kemitraannya. Tidak ada yang mudah. Saya jalani bisnis MLM pertama saya dengan banyak hal, syarat dengan pengalaman berharga, suka dukanya, senyum tangisnya, rasa letihnya, penderitaannya, penolakannya, yang seperti terasa mau menghentikan langkah
kita seketika. Semua tersaji dan mempengaruhi semangat saya melanjutkan bisnis ini. Ya, betul kata pepatah. Pelaut ulung tidak lahir dari ombak kecil. Saya tetap harus maju, harus tetap berlanjut, harus tetap komitmen, memutus rantai kemiskinan, harus tetap bergelora, harus tetap bergairah, membuktikan bahwa saya bisa, saya tidak boleh berhenti. Saya adalah anak petani yang bisa diandalkan. Dan yang terpenting, saya harus bisa mandiri. Saya tidak boleh semata-mata membebani orang tua saya. Karena saya sadar orang tua saya bukan orang berada seperti mereka mapan orang tuanya. Begitu saya mendapatkan bonus untuk pertama kalinya, saya sangat senang sekali, bahagia sekali, luar biasa. Disinilah saya seperti melihat jalan makin lebar menuju sukses yang saya impikan. Segala rintangan pun dilewati. Nasir kini menjadi pelaut yang ulung. Kegagalan bukan lagi hantu teror, melainkan menikmati segala proses bisnis yang digelutinya. Semangatnya pun menjadi-jadi, seakan melihat cahaya terang di depannya. Dan seraya berkata, kemiskinan akan menjadi kenangan. Berawal dari sinilah saya merasakan petualangan bisnis yang sangat menantang dan saya suka. Saya mulai merasakan jatuh cinta pada bisnis multi level marketing. Banyak hal yang terjadi di luar dari dugaan saya, termasuk keputusan saya menjalankan beberapa bisnis MLM dalam kurun waktu yang berbeda. Tentunya saya menemukan dan merasakan pengalaman bernilai tinggi. Saya pernah menjalankan bisnis MLM yang usianya boleh dibilang seumur jagung. Membernya belum merasakan hasil, perusahaannya sudah tutup. Saya juga pernah terjebak di bisnis money game dan menelan banyak korban. Ada juga saya ikuti, tapi tidak lama perusahaannya tidak sanggup membayar bonus membernya. Di lain waktu, saya pada perusahaan berbeda. Saya sudah menjalani dalam hitungan setahun dan ada hasil. Bahkan ada reward. Tapi manajemennya terpecah dan bubar. Ada lagi saya jalankan, ada hasil. Tapi ternyata ditutup oleh pemerintah karena persoalan legalitas, hukum yang tidak terpenuhi. Bahkan pernah saya merasa dizolimi oleh upline saya. Selama 6 bulan saya bekerja keras, mengumpulkan poin dan ternyata diambil untuk memenuhi syarat poinnya. Dan di sini saya betul-betul hampir menyerah. Akan tetapi saya sadar bahwa saya harus sukses. Alhamdulillah Allah memberi saya kesempatan merasakan hasil. Mulai dari punya uang, punya mobil, punya rumah, menikah, melahirkan anak-anak di salah satu bisnis MLM. Hanya saja perusahaan tidak memiliki support system dalam pengembangannya. Kini, Nasir sangat menikmati proses dari bisnis multi level marketing. Segala pengalaman pun dilewatinya. Ini pula lah yang mengubah arah berpikirnya dan kemudian memantapkan pilihan hidupnya dengan mengambil keputusan besar dalam hidupnya, yaitu bisnis MLM. Pengalaman-pengalaman bernilai inilah yang mendorong saya memiliki hasrat mendirikan perusahaan MLM. Sekalipun sebelumnya saya sudah berusaha menemukan bisnis MLM yang tepat untuk saya jalankan.
tidak sedikit biaya yang saya keluarkan untuk menemukan bisnis MLM yang tepat untuk saya jatuhkan pilihan. Sampai-sampai saya keliling Jawa mengikuti presentasi beberapa MLM. Hanya saja belum ada yang menurut saya sesuai seperti saya harapkan. Ada yang perusahaannya bagus, legalitasnya lengkap, tapi marketing plan-nya tidak berpihak ke member. Ada yang produknya bagus, marketing plan-nya bagus, tapi legalitasnya lagi tidak terpenuhi. Ada juga yang tidak memiliki support system. Akhirnya, saya memutuskan untuk merancang dan membuat sendiri perusahaan multi level marketing karena bagi saya, MLM yang ideal memiliki 4 pilar utama dengan proporsi saling mendukung, profesional, dan yang inti berpihak kepada kesejahteraan membernya. Alhamdulillah, tahun 2017 saya sudah mulai merancang PT Renner Inti Internasional. Resmi saya dirikan. Saya sadar mendirikan perusahaan MLM bukan perkara mudah. Modalnya tak kecil. Infrastrukturnya tidak main-main. Harus memiliki visi dan misi yang revolusioner. Dan yang sangat penting adalah 4 pilar yang saya maksud sebelumnya. Pertama, harus legalitasnya lengkap. Produknya juga harus mengikuti tren industri, aman dan berkualitas. Dan yang paling terpenting lagi adalah marketing plan-nya harus berpihak ke member dan mudah dijalankan. Berpihak pada member, dinamis dan kompetitif. Super System dengan akademi bisnis yang memiliki kurikulum sesuai kebutuhan skill, personal, dan produktivitas member. Visi dan misi saya mendirikan Renner sangat jelas. Membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, dan mandiri melalui komunitas pengusaha di Renner. Di tahun pertama, saya mulai membangun fondasi Renner. Mulai dari infrastrukturnya. Yang pertama adalah tentang legalitasnya. Yang kedua adalah produknya. Yang ketiga adalah marketing plan-nya. Dan yang keempat adalah sekolah bisnis Renner, yaitu Renner Academy. Tentu arah yang saya tempuh membesarkan Renner sangat ditentukan oleh visi dan misinya. Visi Renner 5 tahun pertama memiliki puluhan ribu member, ribuan supervisor dan manajer, 500 emerald, 100 ruby, 20 diamond, dan 10 crown. 5 tahun kedua, Renner merambah ke seluruh wilayah Indonesia. Target 500.000 member, 5.000 emerald, 1.000 ruby, 100 diamond, 50 crown. Dan Renner sudah membangun tower sendiri. Memiliki grup di bawah kendali Renner Corporate. Saat ini, Renner sudah memberikan penghargaan kepada member yang kualifikasi mulai dari tur ke luar negeri, kendaraan roda 2, mobil standar, mobil mewah, dan posisi puncak crown berupa rumah seharga 1 miliar serta royalti omset nasional 2%. Renner akan mengukir sejarah bisnis MLM dunia, akan terus bertumbuh memberi manfaat. Saat ini Renner masih kecil, tapi kecilnya Renner bukan kecilnya ikan teri, tapi kecilnya Renner seperti anak ikan paus. Satu waktu akan besar dan mewarnai kompetisi MLM yang mendunia. Saya yakin saya bisa memutus rantai kemiskinan seperti niat awal saya meninggalkan kampung saya menuju kota Makassar. Renner ini lahir dari kota Makassar. Ada satu pepatah dari Bugis Makassar. Lebak kusurwana bisianku.
ku campakna sombalaku, tamasaile puna tiai labuang. Bila perahu telah kudorong, layar telah terkembang, takkan ku berpaling kalau bukan labuhan kutuju. Saya mohon doa tak semuanya, doakan saya sehat. Dengan pengalaman saya selama 13 tahun di dunia bisnis MLM, syarat pengalaman berharga dan bernilai tinggi. Saya yakin bisa kita sama-sama meraih sukses luar biasa. Karena ada waktunya matahari yang terbit menjadi saksi bahwa Renner persembahan Indonesia untuk dunia. Beliau adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kami. Beliaulah yang mengajak kami ke Renner. Beliau adalah inspirator kami. Begitu banyak bisnis MLM yang pernah saya geluti. Jatuh bangun begitu banyak Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah saya ketemu bisnis Renner di bawah naungan kepimpinan Bapak Nasir. Mindset saya begitu berubah. Sejak memulai yang namanya bisnis network marketing dari tahun 2004, jatuh bangun, gagal, jarang sekali berhasilnya. Akhirnya di tahun 2019 saya berjumpa dengan bisnis Renner yang dinahkodai oleh orang yang sangat luar biasa. Beliau adalah mentor, guru besar, dan panutan bagi kami pribadi. Motivator kami yang betul-betul full heart membimbing kami, sehingga hari ini apa yang saya dapatkan itu semua adalah berkat kerja keras beliau. Pola pikir saya berubah tentang namanya dunia multi-level marketing. Terima kasih Pak Nasir. Berkat beliau yang memberikan saya bersama keluarga mendapatkan kendaraan yang sangat tepat yang bisa mewujudkan impian saya satu persatu lewat bisnis di Renner. Beliaulah yang memperkenalkan bisnis Renner ini, yang dengannya kehidupan kami sekeluarga berubah hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Masya Allah. Beliau adalah orang yang sangat survive. Beliau adalah seorang petarung. Beliau adalah seorang pemenang sejati. Beliau yang tidak pernah mengenal lelah dalam membimbing kami. Dalam ibadah saya selalu libatkan nama beliau. Karena beliau adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi Bapak Ibu. Tanpa bimbingan beliau, jujur, saya ini betul-betul dari zero menjalankan bisnis Renner. Tapi berkat bimbingan beliau, motivasi beliau, step by step impian saya terwujud lewat wasilah Renner. Begitu dahsyatnya. Luar biasa sekali kehidupan kami. Lebih dari apa yang kami bayangkan atas pencapaian yang kami dapatkan saat ini. Berkat arahan bimbingan beliau, sehingga kami berubah dan mendapatkan banyak sekali perubahan, terutama dalam hal mindset dalam berbisnis MLM. Sekali lagi, beliau adalah mentor terhebat kami. Beliau adalah orang yang paling berpengaruh dalam hidup kami semua. Olehnya itu, pada kesempatan ini, kami semua mengucapkan terima kasih kepada CEO kami, Bapak Nasir. Begitu banyak inovasi-inovasi yang dilakukan beliau. Saya saksi hidup. Saya join di Renner, saya melihat begitu sangat petarung sekali yang dikatakan itu Pak Nasir. Sekali lagi, hormat saya buat Pak Nasir. Terima kasih buat CEO kita, Bapak Nasir SE. Luar biasa, jarang orang yang seperti beliau. Beliau adalah orang yang betul-betul memperhatikan tim-tim orang-orang yang berada di sekitarnya. Luar biasa Pak Nasir, terima kasih. Berbekal dengan pengalaman menjalankan bisnis MLM, dengan berbagai pengalaman, Nasir pun
memiliki hasrat yang besar untuk mendirikan perusahaan yang berbasis multi-level marketing. Hanya karena ingin menutupi berbagai kekurangan perusahaan yang pernah ia ikuti.